Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya. Kali ini saya akan berbagi mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3.A.7 tentang visi guru penggerak, yang di dalamnya berisi tentang inquiry apresiatif model perubahan Bagja. Selamat menyaksikan. Oh iya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Niti Hindrayani, CGP 2 dari TKIT Zaid bin Said, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dan perkenalkan juga Bapak Fasilitator, Bapak Ade Arismono, SPD, MMPD, dan Ibu Guru Pengajar Praktik, Ibu Rian Susanti, SPD. Sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu mengenai inquiry apresiatif dan model perubahan Bagja. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Sedangkan Bagja adalah model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Judul yang saya ambil adalah meningkatkan minat baca anak usia dini melalui model pendekatan perubahan Bagja. Langkah yang pertama adalah buat pertanyaan. Apa yang akan dilakukan agar dapat meningkatkan minat baca pada anak usia dini? Strategi atau tindakan yang dilakukan adalah mengenalkan huruf dan kata sederhana dengan bermain kartu huruf, kartu kata, bahan luspat, dan buku cerita bergambar. Berikut foto-foto kegiatannya. Bermain dengan kartu huruf. Mengenal huruf dan kata menggunakan bahan-bahan luspat yang ada di rumah. Mengenal kata dengan menggunakan lembar kerja yang menyenangkan bagi anak. Membaca buku bergambar. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang pertama, apa kontribusi yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik? Mengapa? Jawabannya, alhamdulillah semua berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dan kolaborasi yang baik sehingga semua kegiatan dapat tercapai dan terlaksana. Pertanyaan yang kedua, kebijakan apa yang selama ini mendukung? Jawabannya, pihak sekolah menyediakan bahan-bahan berupa macam-macam bahan luspat, buku cerita bergambar, duplek, kertas warna-warni, lem, alat tulis, krayon, spidol, dan lain-lain, supaya guru dapat bebas berkreasi membuat media pembelajaran yang menarik sesuai kreativitas dan minat bakat anak. Pertanyaan yang ketiga, siapa saja yang selama ini terlibat atau dilibatkan untuk mendukung? Jawabannya, Kepala
kepala sekolah, guru rekan sejawat, dan anak sebagai aset utama. Pertanyaan terakhir pada tahap ambil pelajaran adalah kekuatan atau keahlian apa yang telah digunakan selama ini untuk membantu? Jawabannya, pertama, kepala sekolah menyediakan alat dan bahan yang dibutuhkan guru dan memberi umpan balik terhadap media dan proses kegiatan yang direncanakan. Kedua, guru rekan sejawat berkolaborasi memberikan ide gagasan untuk membuat media pembelajaran dan memberi umpan balik yang positif dan mendukung. Ketiga, anak sebagai aset utama yang berperan langsung dalam proses pembelajaran. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terjadi? Jawabannya, 1. Minat anak untuk membaca. 2. Antusias dan semangat dalam belajar. 3. Sikap menghargai dan mau mendengarkan ketika orang lain sedang bicara atau berpendapat. Dan yang keempat, rasa ingin tahu yang besar ketika menemukan hal-hal yang baru. Tahapan yang keempat adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Jawabannya, untuk mengukur tingkat ketercapaian atau keberhasilan pada anak didik adalah 1. Anak dapat membedakan dan menyebutkan huruf. 2. Anak dapat menggabungkan huruf menjadi suku kata dan kata sederhana. 3. Anak dapat membaca 2 suku kata sederhana. 4. Anak dapat membaca buku cerita bergambar dan menyebutkan huruf atau kata yang anak ketahui. Dan yang kelima, anak dapat membaca kalimat sederhana. Tahap yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana cara mengomunikasikan dan melaporkan kemajuan dan kepada siapa? Jawabannya, cara mengomunikasikan dan melaporkan tingkat kemajuan atau ketercapaian anak didik adalah melalui BPS atau buku prestasi siswa untuk sehari-hari dan dilaporkan hasil perkembangannya di rapot anak pada saat pembagian LPA di akhir semester atau akhir tahun. Laporan tersebut disampaikan kepada orang tua siswa. Apa saja kesimpulan yang didapat? Yuk kita simak bersama-sama. Kesimpulan yang pertama adalah pada versi lama dikenalkan huruf di papan tulis, sedangkan pada versi baru dikenalkan huruf dengan kartu huruf dan bahan luspad melalui lagu dan permainan yang menarik. Selanjutnya, pada versi lama dikenalkan langsung dengan buku baca yang dijual di pasaran. Sedangkan pada versi baru, anak mengenal suku kata dan kata sederhana melalui kartu kata yang dibuat dan dimainkan bersama dengan anak. Yang kedua, membaca buku cerita bergambar yang berwarna-warni dan dengan gambar yang menarik, kemudian menemukan huruf dan kata yang dikenal anak. Ketiga, membaca kata atau kalimat sederhana dengan permainan dan lembar kerja yang menyenangkan. Selanjutnya, pada versi lama, anak malas membaca karena tuntutan dan tekanan. Sedangkan pada versi baru, anak membaca dengan minat sendiri tanpa paksaan. Pesan terakhir,
Ingat, dunia ada di dalam buku. Banyak baca buku, dunia ada di tanganmu. Terima kasih sudah menonton. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.